akhir zaman. Ya, saya bahas ustadz dan ulama. Ya, yang ceritanya itu sabda Rasulullah bilangnya ya. Kita bahas. Akhir zaman itu artinya 6 dan 9. Yang satu keluar kepala, yang satu 4 keluar ke kaki. Kaki kan, kalau yang satu sama-sama putih dan hitam belangnya. Kalau bayi itu putih dan ibunya biru. Biru itu urat-urat dia terputus. Urat-urat kelahiran dia. Yang satu tidak berdaya. Yang satu berdirilah dia. Dengan penglihatan yang nyata dan fakta. Matanya cuma satu. Sini satu, sini satu. Ibunya tidak melihat dalam kelahiran yang pertama kali. Ya kan? Tidak bisa nengok. Patahan kakinya 3. Keluarlah 4. 4 itu adalah suatu kehidupan yang nyata dan fakta. Terlahirnya tiada suara dan berdiri. Antara satu artinya kebenaran, hidup atau tidak. Satu ini. Ya. Manusia mengatakan suatu pembangkitan Dajjal. Ya kan? Berdajjal itu adalah matanya satu bilangnya. Ya kan? Yang satu tidak punya akal. Yang satu belum diberikan suatu akal yang suci. Akal yang sempurna dan abadi. Ya. Jadi dalam 9 bulan. Dekat 10 pembukaan 3 sudah tandanya. Jadi manusia itu hanya tahu artinya Dajjal. Tapi Dajjal itu tidak tahu apakah Dajjal itu adalah seorang anak kandung kita sendiri. Yang tidak berdaya, yang tidak ada bisa apa-apa. Dalam 10 bulan, 1 bulan, ibu itu belum bersih. Di dalam 1 bulan belum bersih. Sedangkan sapi 3 hari sudah bersih. Sapi. Ya. Kalau ibu 1 bulan baru bersih. Di dalam suatu melahirkan dia diri. Ya. Yang satu bebelang. Sama-sama punya susu. Ya kan? Susu dada dan susu di bawah. Di bawah ada 4. 4 itu artinya pentil. Ada laki-laki dan ada wanita dia lahir itu. Antara 2. Dia biasanya 2 lahirnya. Manusia bisa lahir juga kembar. Laki-laki dan wanita. Wanita dua-duanya bisa. Anak kembar. Anak kembar. Di dalam diri hidup ibunya hanya 1 bulan bayi yang ada itu melihat dirinya suatu bayangan yang terang dalam dirinya. Baru dia tahu warna, baru tahu warna. Mengikutilah dia warna merah itu. Ya. Di situ dia meremang-remang masih. Kalau yang satu sapi bisa sudah makan, bisa sudah lincah berjalan, tapi belum bertanduk. Ya. Bertanduklah dia mata satu itu, ya kan? Sini namanya. Yang satu baru melihat warna-warni, ya kan? Belum tahu apa-apa. Pengikutnya adalah suatu ibu kandung. Seluruh dunia melahirkan tuh ibu kandung semuanya. Pengikutnya, ya. Bukan pengikut jemaah kamu. Jemaah kamu tuh pengikut ibu-ibu yang di dalam dikurung. Dikurung ada 3, ada 4, ada 9. Dikurung dalam satu rumah. Rumah dirimu itulah dilambangkan suatu tetes liur.
dan peseknya babi, dan babi, anjing, kucing. Bebelanglah 3 dirimu, menyusu dalam keadaan yang tidak ada air asinya. Yang satu ada air asi penuh, yang satu ada air asi yang penuh. Sapi perah. Disitulah dilambangkan, cocoklah dengan pasangan bayi itu. Pasangan bayi itu adalah suatu asinya. Asinya ibu melambangkan berjuangnya dia di atas bumi ini, yang dinamakan tulang rusuk dari anak laki-laki itu atau anak perempuan itu. Balik kiri, balik kanan. Menyusuinya itu pasti balik kiri. Bukannya tidurnya si laki-laki. Bilang kamu kan ada tuh, siapa tuh ustadz apa ceritanya, Rasulullah tidurnya miring. Ya kan, miring bilangnya. Miring, tidurnya gini miring. Itu ibu. Jadi ibu-ibu tuh pengikut, anaknya tuh pengikut ibunya, memang fakta. Baru dia bisa melihat bahwa dia punya akal. Dalam 1 bulan itu mulai jalan punya akalnya, jalan mulai. Tahu dia meraba, artinya suatu asi. Ya kan? Asi. Anak sayang ibu sudah mulai. Baru dia tahu penciuman ibunya. Baunya susu payudara ibunya tahu dia. Makanya bayi itu kalau kita pindah ke orang lain, nyusuin, tidak mau dia. Dia tahu dirasa. Yang satu tidak tahu dirasa. Ngisap aja tapi tidak tahu dirasa. Yang satu adalah suatu sapi perah. Yang satu tahu dirasa, tapi yang satu tidak tahu dirasa. Apapun dihisap. Kalau bayi pindah dari payudara, pindah ke sapi, dia tidak mau. Tetap dia memilih suatu ibu kandungnya. Ya kan? Makanya ibu-ibu itu bersihnya dalam 1 bulan. Ya kan? Datangnya itu kalau bersihnya yang biasa, suburnya itu adalah 7 hari. 7 hari itu bersih. Jadi dalam 1 bulan itu pray hidupnya. Itukah yang kalian katakan dajjal? Yang kalian katakan dajjal. Dajjal pengikutnya adalah suatu ibu. Akhir zaman itu pengikutnya adalah suatu ibu kandung. Yang kita ingat itu hanya ibu kandung di bumi ini yang nyata. Bukan nenek-nenek yang leluhur dulu. Leluhur dulu kan kamu ngomong nenek-nenek yang leluhur bilangnya. Ya kan? Di sini sekarang akhir zaman itu mengenal ibu. Mengenal ibu bukannya mengenal nenek leluhur atau nenek-nenek yang pertama. Nenek-nenek sudah dihapus. Tiada lagi dikenal nenek-nenek itu yang nyata dan fakta. Di situ dia adalah suatu kebenaran. Jadi di dalam 3 kebenaran, ya, terlahirnya, hidupnya, rezeki seorang anak dia dapat, ya kan. Kalau yang satu, rezeki seorang uang. Uang itu adalah menjual suatu sapi yang baru. Sapi yang baru itu dijual. Kalau dia bagus hasilnya, dapat uang lah dia. Dan dapatlah kita suatu, dalam diri ibu itu adalah suatu rezeki. Susu. Kalau ibunya tidak mampu nyusuin, digantilah susu sapi perah itu. Ya kan? Bukannya diganti di dalam diri manusia. Manusia laki-laki itu tidak boleh 1 bulan itu dalam pembersihan. Bukannya untuk dia. Ya. Dalam 1 tahun berkuranglah dalam ASI itu. Sampai 2 tahun berkurang. Stop. 2 tahun sapi bisa dijual yang nyata dan fakta. Ya. Dijuallah sapi yang nyata dan fakta. Lalu kalian berkata bertanduklah dia. Betul. Bertanduk dia. Betul. Kalian yang membuat kata dajjal itu tidak sempurna kalian. Makanya kalian matanya satu ada pembangkitan. Betul. Yang satu bisa jalan langsung. Yang satu belum bisa jalan langsung. Lalu kalian katakan
matanya satu, kalian makan ikan, matanya satu. Yang ibu hanya satu melihat, oh ini anakku, wanita atau laki-laki, ya kan? Memang pengikut dia adalah suatu ibu kandungnya. Kalau pengikut saya, ya, pengikut saya alam kubur, alam yang suci, yang tidak bisa terbangkit lagi di ibu kandungmu. Kakinya pun tidak bisa bergerak, tangannya pun tidak bisa bergerak, ya kan? Nyata dan fakta. 4, 8, 9, 10, 11, 12 jam. Tapi di atas jam 12 sinar putih turun ke bawah, ya. 3, 2 ambil, 4, 5, 6, ya. 7 batang tubuh ibunya. Kesempurnaanlah dirinya, 7 kelahiran anaknya. 1 hari yang disucikan, ya kan? Kalian, tangan kalian tuh semuanya di bawah. Lalu kalian ditundukkanlah ke bawah, bertanduklah kalian itu yang nyata. Tidak melihat di bawah tanah. Mata, ditutupilah matamu. 1 pandangan kamu tidak ada mata. Melihat pun tidak. Itulah yang dinamakan berdirinya, duduk di antara 2 sujud adalah suatu dajjal. Berdiri tegak adalah suatu dajjal lurus, mau lurus jalan. Lalu kalian katakan, tinggi mana dengan hidung kalian? 2. 1, 2. Lubang pantat 1. Lubang pantat kalian 1. Berarti 3. Ya kan? Lidah tempat bayi suci menyusu. Makanya bayi jempol. Jempol ngisap, ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tutup tangannya bayi, tidak terbuka. Ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Selasa. Kalian sering berkata hari Selasa tidak bagus, ya kan? Jumat kalian nunjuk lagi. Selasa, Rabu, Jumat, ketemu lagi kalian jempol. Takbir. Siapakah yang dajjal? Apakah zaman akhir ini zaman dajjal? Zaman kesempurnaan ibu yang melahirkan anaknya. Sempurnalah dengan yang tidak ada akal juga. Sama-sama tidak ada akal. Yang tidak punya akal itu yang lama, yang makan rumput yang tidak ada rasa. Kalau yang punya akal itu yang punya rasa, ya, di dalam hidupnya. Lalu dikatakanlah perempuan banyak salah. Buktinya kalau perempuan banyak salah, dia tidak bisa makan sapi. Setelah melahirkan dia tidak bisa makan yang telapaknya di bawah langsung. Yang insan matanya 1. Insan yang matanya 1, yang hitam. Hitam tuh ikan gabus. Ikan gabus menelan anaknya dalam keadaan merah, ya kan? Sapi dalam keadaan tanduknya tidak ada. Nyusulah dia sama. Yang 1 juga menyusu sama. Kiri dan kanan. Terciptalah suatu tulang yang sempurna sama. Kedudukannya sama. Kesempurnaannya itu ingat dengan ibunya. Maukah dia ikut dengan kamu? Maukah dia ikut dengan ibu yang lain? Setelah jalan 5 bulan, ditukar payudaranya, tetap dia tidak mau. Tapi kalau yang sudah menyusuin sama botol, mau. Siapapun ikut mau. Dia. Sama baby sister juga dia mau, ya kan? Kalau sapi ditarik pun bisa, diperas susunya bisa. Dalam keadaan habis melahirkan, nyata, keluar terus dia. Kalau sapi biasa, beda rasanya. Makanya dia dikatakan coklat. Coklat itu artinya
yang kalian padahkan sapi betina. Sapi betina ada di dalam akuran kalian, ya kan? Laki-lakinya kalian potong. Dijadikanlah korban untuk dia. Dalam 7 korban bisa berjalan kita di padang mahsyar, di padang pembangkitan. Sapi betinanya tidak ada dikorbankan, apakah bisa berubah 7? Sedangkan bertiga aja naik 3 patahan. Sapi itu loyo, tidak bisa dinaikin, tidak cukup. Apakah bisa melahirkan lagi? Sesuai kalian memuji Muhammad, junjungan kalian, bukan memuji ayah kandung kalian. Akhirnya kalian itu dikatakan homo, mencari Muhammad, bertungging. Homo adalah suatu kotoran yang dihantuk di dalam suatu pikiran yang jelek, pikiran yang tidak bagus. Itu artinya, kalau kamu kan mencintai, sampai kalian membaca selawat nabinya, sampai habis itu selesai, baru kalian tidak ada Muhammadnya lagi, bersalaman kalian, belum dipakai. Kalau kalian pakai Muhammad, tidak ada di otak kalian ini sempurna, karena pikiran kalian itu ayah kalian di mana? Tidak pernah kalian merasakan ayah kalian. Sekarang ini tidak terbangkit, ya. Seperti kakinya di bawah sapi yang tidak punya akal. Karena kalian itu mengatakan Dajjal, setan. Iblis adalah suatu bisikan. Ibunya menyanyikan alam, ya kan, iblis. Setan itu adalah kalian sendiri. Anak cuma mendengar suatu ibunya menyanyikan dia. Sapi hanya memandang anaknya. Oh, tuh, ikutin anaknya. Kemana ikutin? Kalau bayi tidak bisa ngikutin, dia cuma mendengar bisikan ibunya, nyanyian ibunya, sayangkan ibunya, itu. Jadi seluruhnya itu pengikut ibu semuanya. Zaman itu pengikut ibu, bukan pengikutnya ibu-ibu di kalian yang pakai hijab yang ditutupin, lalu kalian berkata tentang Dajjal. Siapapun yang menceritakan tentang Dajjal, tidak terimalah si makhluk itu. Makhluk adalah suatu sapi yang dikatakan Dajjal, dan ikan itu akan membunuh kamu. Di dalam diri kamu matanya satu, hanya kaki bayi hanya bergerak ini aja, tarik maju. Dendamnya ikan itu dengan kalian, itu akibatnya. Sekalinya kalian tahu, gelembungnya ikan bisa dijadikan benang jahit suatu kulit. Habis operasi yang ada kanker, dijahitlah, itu bisa rapat, nutupi jaringan sel. Akibatnya kalian tidak tahu, akhirnya istri kalian itu kena kencing manis basah, sesuai dia melahirkan suatu air yang nyata. Karena ajaran kalian, kencing manis kering itu adalah laki-lakinya, dan jantung, karena kalian menghadap ke jantung itulah kalian ibaratnya kalian puji. Sapi hanya penciuman, tapi dia tidak ada rasa. Kalau bayi, penciuman dan rasa ingin tahu, rasa manis di dalam dirinya. Kalau sapi tidak punya rasa. Ikan pakai penciuman dalam dirinya, di dalam air yang nyata. Baunya di dalam air itu umpan apapun bisa makan, ya kan? Tapi tidak ada mengandung udara. Sama lahirnya bayi kita tidak ada mengandung udara. Akhirnya kalian itu salah. Akhirnya sudah ditampakkan yang tidak sempurna lahirnya dalam suatu pergaulan seks. Kalian kan membuat seks tuh dalam 9 bulan. Apabila istri kalian hamil, kalian melakukan
di dalam perbuatan kalian salah menggunakan. Dan kalian juga apabila laki-laki memotong hewan, istri hamil, dia sama. Dua di dalam. Yang satu rohnya dijatuhkan, yang satu rohnya paling suci, yang kekal yang membari dalam air yang suci itu. Makanya beda. Roh yang bayi itu suci memang dari surga digantikan. Apabila kalian memotong tanpa syarat dengan sapi yang hidup atau ikan yang kalian catuk, itu fakta. Di situ adalah suatu cobaan diri saya. Cobaan diri saya itu adalah suatu melihat saya minta sempurna anak saya lahir, ternyata saya diberikan suatu gambaran yang orang tuanya kerjanya di lele, ikan lele. Ikan lele, ternak ikan lele. Tapi orang tuanya itu sering menyatu kepala ikan lele. Ininya hancur. Ininya hancur, kepalanya hancur. Tapi hidup. Tapi orang tuanya terima aja. Itu fakta. Orang Samarinda. Nama bapaknya Ambo. Hancur semuanya. Sampai matanya ini hancur. Makanya anak itu karmanya itu di hewan. Itu fakta. Buktinya apa? Kalau ibunya langsung makan hewan, salah makan ikan, pusing kepalanya. Makanya dikatakan orang dulu tuh makan ikan haruan lebih bagus, air susunya cepat ada. Karena yang hewan yang paling tersayang dia, gabus. Gabus itu kalau banyak anaknya, kalau ada musibah, dia telan semuanya. Lari dia ke dalam. Itu ikan gabus yang paling bagus. Selain itu tidak ada. Selain itu tidak ada. Makanya ikan gabus itu artinya kalau untuk ibu-ibu hamil bagus. Bukannya ibu-ibu itu dajal, tapi yang membuat kitab dalam hadis-hadis dia itulah yang dajal. Iblislah berkata. Iblis itu ibu menyanyikan membisikkan anaknya tidur. Lalu kalian kata iblis membisikkan. Ya kan? Ismail ngusir iblis dari bisikan. Kalian kan dibisikkan juga bernyanyinya dalam fakta. Itulah akibatnya kalian itu salah kaprah. Jadi kalian itu, adakah dalam Al-Quran kalian itu yang dikatakan iblis, yang dikatakan setan, itu dalam hadis kalian semuanya. Ya kan? Makanya kalian itu membuat hadis dalam perkiraan, membaca dalam kiraan. Sedangkan kalian aja maha kasih. Maha kasih itu artinya tangan dua yang menyambut anaknya. Yang maha kasih. Kalian tidak tahu dua, anak dibekom dalam sarung tangan. Lalu kalian dipaku, bilang Nabi Isa. Ya kan? Kalau bayi sudah terbuka gigi ini, dia garuk ini luka. Itu kalian. Garuk ini luka dia, kukunya. Makanya kukunya itu cepat panjang. Jadi luka-lukalah mukanya. Bukannya dipukuli kepalanya. Bukan dipaku tangannya. Tidak berdayalah. Si Isa dipaku bilangnya. Itu kan ngarang. Padahal yang keluar itu adalah suatu bayi begini. Salib. Salibnya kakinya ibu. Terbantailah salib itu di atas ini, kakinya ibu. Kakinya ibu tergantung. Capaian. Kan jadi gini. Salib. Kalian padakan salib, dipakulah tangannya. Iya, diikat di bedong. Di bedong, tidak ada daya. Itu namanya. Kalian mau sempurnakan, akhir pembangkitan itu adalah suatu dajjal. Pengikut ibu-ibu. Tidak sadarkah kalian punya istri lebih daripada yang lain? Akibatnya senjata makan tuan itu. Sesuai dengan pedangnya kamu. Pedangnya artinya pedang perang. Perang Uhud. Perang Uhud tuh tarik celana tuh Uhud. Ya kan? Kurang bagus kembalikan lagi. Itu perang Uhud namanya. Ya kan? Hasilnya dayanya hanya satu Uhud menyusup di dalam kesepian. Uhud tuh nikmat sekali rasanya. Itu akibat itulah kalian itu otaknya dicuci,
lebih mulia pantat kalian daripada pantat istri kalian. Ya kan, lubang pantat istri kalian kan kelihatan. Ya kan? Tapi dia kepalanya di atas, hidungnya ke atas, bukannya hidungnya di bawah seperti kalian. Bersihkanlah pantat kalian, cucilah kaki kalian, cucilah tangan kalian, cucilah mulut kalian, cucilah hidung kalian. Berarti hidung sama ini tidak ada gunanya di bawah ini. Sama kita itu artinya menjilat diri sendiri, artinya menjilat kotoran kita sendiri. Bumi itu kotoran sudah, lebih mulianya kuda. Kuda kalau lari gini, makanya rambut kuda itu lebih panjang, lebih indah, tidak ada tali pusat. Kalau kalian kan ada tali pusat tuh, jadi kalian tuh menutupi sembayang, menutupi pusat. Ceritanya ini gagah, ceritanya hayalan. Naiklah si Muhammad naik borak, bersayaplah dia, terbanglah dia menuju ke surga. Sedangkan surga di sana aja yang canggih aja dijatuhkan ke bawah, masuknya ke makhluk binatang. Masa dia terbang sama itu binatang? Makanya kalian tuh hayalan tuh beda. Sampai buat sebuah video ada orang terbang, malaikat bilangnya. Malaikat itu tidak bisa dibentukkan. Malaikat itu lebih sempurna, lebih tunggal. Ilmu, rajanya ilmu. Seperti kita tuh angka 9. Yang satu tuh memiliki tunggal. 9 itu kesempurnaan di dalam diri. Makanya katakan 9 bulan itu rajanya ilmu. Anak bayi itu rajanya ilmu. Dia berpikir. Bukannya kalian rajanya ngibul, yang nyata dan fakta. Khotbahnya paling tinggi duduknya sejajar kita di dekat kemaluan kamu. Kita tidak sengaja, orang-orang di bawah mendengarkan ceramah kamu, berarti memandang suatu kemaluan kamu dan pantat kamu lebih mulia, ya kan? Kalau guru sekolahan SD sejajar dia bangkunya, masih aman. Kuliah juga masih aman, satu kursi sama, tidak ada yang direndahkan. Kalau kalian kan merendahkan, khutbahnya merendahkan, pegang tongkatnya, artinya kayu kematian dalam dirimu sendiri, dalam sakitmu sendiri. Tuanya kalian pakai tongkat, dan ibu-ibu juga pakai tongkat, lemah berkereta lah semuanya. Sesuai, baru bisa berjalan kakinya lemah, otaknya kosong semuanya, lupa ingatan. Siapakah kamu? Dajjal yang bisa membuka manusia. Kalian tunjuklah agama itu salah, ya kan? Sesuai dengan hadis kalian. Orang-orang nenek-nenek yang tua, ya kan, nenek-nenek tua, leluhur bilangnya. Leluhur tidak ada. Yang ada ibu yang tidak berdaya sekarang. Sesuai hari yang nyata. Hari 7 kesempurnaan 1 bulan. Dan bertahun-tahun tidak ada kebangkitan. Stoplah hujan itu semuanya. Tidak ada turun lagi. Karena kalian itu merasa aku yang besar. Aku yang maha tahu. Aku yang maha mematahkan semuanya. Aku yang maha wali. Aku yang maha melihat. Aku yang maha dalam. Dan aku yang maha halus. Akhirnya sampai sekarang hujan tidak turun. Saking halusnya diri kamu yang mengatakan iblis. Terimalah kata-kata iblis itu, panaslah hati kamu, keringlah tandusnya yang nyata dan fakta. Itu. Saya didik kamu supaya kamu itu sempurna, bukan yang tidak sempurna. Kalau kamu begitu terus, kapan sempurnanya orang-orang yang ada? Orang-orang yang ada sakit diri, tapi kalian tidak pernah merasakan kebenaran itu.
Katakanlah itu dalam dirimu suatu dajjal, anakmu sendiri yang hilang yang nyata dan fakta. Katakanlah iblis itu, disitulah kamu ibu kandungmu yang tiada duluan. Akhirnya atau anak kamu yang tiada duluan. Katakanlah setan, disitulah kalian itu terbakar dalam diri sendiri yang nyata dan fakta. Kekeringan dan kehidupan kalian tidak ada sempurna. Kalian berucap, kalian berarti mengucapi suatu makhluk dan insan.